Namun, ini adalah kesempatan besar bagi Lu Yun. Telekinesisnya diam-diam turun ke dua peti mati, seperti dua ular berbisa, diam-diam mengawasi dua orang yang sedang tidur. Kayaozi, Fobole, Lu Yun melafalkan kedua nama itu dalam hati, dengan cahaya rumit berkelebat di matanya. Ia tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak perlu membunuh Fobole Daodi. Mungkin, ia bisa menggunakannya untuk menghancurkan klan Hongxiawadi. Ide ini tumbuh liar di hati Lu Yun seperti rumput liar. Kuil utama kuil Mian Beiyuan begitu sunyi sehingga Anda dapat mendengar suara jarum jatuh. Telekinesis Lu Yun menyebar seperti sutra laba-laba, menutupi dua peti mati giok. Dia menunggu dengan sabar, seperti seekor citah yang sedang tidur, menunggu saat mangsanya berada pada titik terlemahnya. Waktu berlalu dalam keheningan. Di luar istana Mian Beiyuan, anggota klan Hongxiawadi yang dikendalikan oleh Lu Yun terus menjalankan tugas mereka dengan sungguh-sungguh, tanpa menyadari arus bawah di kuil. Lu Yun bahkan dapat mendengar mereka mengobrol satu sama lain, membahas acara besar pertemuan klan dan hadiah dari Kaisar Mianbei. Klik, suara pelan memecah keheningan kuil, dan semangat Lu Yun pun bangkit. Ia tahu bahwa waktunya telah tiba. Pada peti mati giok, retakan halus menyebar seperti jaring laba-laba, dan vitalitas yang kuat melonjak keluar darinya. Kemudian, peti mati kedua juga mengeluarkan suara yang sama, dan dua aura kuat berangsur-angsur pulih. Lu Yun jelas merasakan bahwa tubuh Dewa Kaisar Dao Kayaozi dan Kaisar Dao Foboler pulih dengan cepat, dan kesadaran mereka akan segera bangkit. Dia tahu bahwa kesadaran Kaisar Dao Abadi adalah yang terlemah ketika terlahir kembali, tetapi kecepatan pemulihan mereka juga sangat menakjubkan. Untungnya, ada harta langka di istana Mian Beiyuan yang dapat mempercepat waktu, yang memberi Lu Yun cukup waktu untuk menyelesaikan rencananya. Tuhan benar-benar menolongku. Lu Yun diam-diam merasa senang. Ia tampaknya telah melihat pemandangan kehancuran klan Hongxiawa. Di dalam peti mati, Foboledo perlahan-lahan sadar kembali. Ia teringat kembali kejadian sebelum kelahiran kembalinya di Nirvana, paku pemakaman Dewa Lu Yun menembus tubuhnya dan mengalahkannya sepenuhnya. Sialan Lu Yun, dia benar-benar memaksaku untuk terlahir kembali di Nirvana. Kaisar Foboler dipenuhi amarah dan kebencian. Namun, segera, sedikit kelegaan menggantikan amarah itu. Untungnya, Lu Yun juga diserang oleh God Burial Nel dan menjadi cacat. Ini adalah berkah bagi klan kekaisaran Hongxiawaku. Dia baru saja akan membenamkan dirinya dalam kultivasinya dan berkonsentrasi untuk memulihkan keterampilannya, tetapi tiba-tiba dia merasakan kekuatan mental yang besar dan agresif turun padanya. Apa yang terjadi? Kaisar Foboledo terkejut. Pertahanan istana Mian Beiyuan sekuat batu karang. Siapa yang bisa menembus telekinesis secara diam-diam? Mungkinkah itu Kaisar Mianbei? Namun, dia segera menolak ide ini. Meskipun telekinesis Kaisar Mianbei kuat, telekinesisnya tidak seagresif ini. Aura ini, apakah itu Lu Yun? Kaisar Foboler Dao tiba-tiba teringat bahwa Lu Yun pernah melakukan teknik rahasia yang aneh, perburuan asal. Teknik rahasia ini dapat melahap kekuatan asal orang lain dan memperkuat diri sendiri. Itu lebih mengerikan daripada kuku Dewa Pemakaman. Mungkinkah dia belum mati? Rasa gelisah yang kuat muncul di hati Kaisar Foboler Dao. Dia menyadari bahwa cara yang dimiliki Lu Yun jauh lebih mengerikan daripada yang dia bayangkan. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menyelinap ke tempat kelahiran kembali inti istana Mian Beiyuan? Ketakutan yang tak tertahankan menyerbu hatinya seperti air pasang, dan Kaisar Foboldao seperti mangsa yang terperangkap dalam jaring laba-laba, tidak bisa bergerak. Raungan, dia meraung histeris, ingin membunyikan alarm, tetapi mendapati bahwa kesadarannya telah sepenuhnya ditelan oleh kekuatan mental Lu Yun. Lu Yun, kau tidak akan mati dengan baik. Kesadaran Kaisar Foboledao meraung dalam kegelapan yang tak berujung, tetapi dia tidak berdaya untuk mengubah nasibnya. Dia akan menjadi budak Lu Yun dan berada di bawah belas kasihannya. Di sisi lain, Kaisar Dao Kayaozi juga mengalami hal yang sama. Meskipun kultivasi puncaknya jauh lebih tinggi daripada Kaisar Dao Foboler, dia rapuh seperti bayi yang baru lahir saat ini dan sama sekali tidak dapat menahan invasi mental Lu Yun. Pada akhirnya, kesadaran Kaisar Kayaozi disegel oleh kekuatan mental Lu Yun dan ia menjadi tawanan. Di dalam dua peti mati batu giok, dua tubuh Dewa Kaisar Dao yang pernah mendominasi dunia perlahan-lahan duduk, dengan cahaya aneh berkedip di mata mereka. Haha, Fobol, aku tidak menyangka kita akan bertemu seperti ini. Suara Kayaozi Dao diserak dan rendah, dengan sedikit nada sarkasme. Kayaozi, kau tidak perlu terlalu sombong. Cepat atau lambat kita akan melarikan diri dan memotong-motong Lu Yun. Kata Kaisar Foboledo sambil menggertakkan giginya. Melarikan diri, apakah menurutmu itu mungkin? Kaisar Dao Kayaozi menunjukkan senyum aneh di sudut mulutnya, kita sekarang adalah boneka Lu Yun. Hidup dan mati kita bergantung pada pikirannya. Jadi apa? Klan Hongxiawadiku punya fondasi yang kuat. Bagaimana mungkin kita membiarkan orang luar seperti dia merajalela? Haha, jangan konyol, Foboler. Apa menurutmu Lu Yun hanya mengendalikan kita berdua? Aku khawatir orang-orang suku yang dikendalikannya ada di seluruh suku Hongxiawadi. Mendengar hal ini, raut wajah Buddha Boler Daodi tiba-tiba berubah. Ia akhirnya menyadari bahwa nasibnya dan nasib Kayaozi Daodi terkait erat dengan klan Hongxiawadi. Berlatihlah dengan baik, Fobole. Pada hari pertemuan klan, kita akan memberi Kaisar Mianbei kejutan. Setelah Kaisar Kayaozi Dao mengatakan ini, dia berbaring di peti mati giok dan menutup matanya.
Kaisar Foboledo juga berbaring kembali, dengan cahaya kompleks berkelebat di matanya. Peti mati giok adalah inti dari formasi inti Istana Mianbei Yuan, yang dapat dengan cepat menyerap energi dan memulihkan tubuh dewa. Ditambah dengan efek percepatan harta karun waktu, Lu Yun hanya perlu mengendalikan keduanya untuk memulihkan kultivasi mereka dan menunggu dengan tenang kedatangan pertemuan klan. Dia tahu, hanya di pertemuan klanlah semua anggota klan Hong Xiaowadi yang berada di bawah kendalinya bisa berkumpul bersama. Kekuatan mentalnya yang luar biasa serta kekuatan pengendaliannya bisa dimaksimalkan, dan klan Hong Xiaowadi pun bisa digulingkan sepenuhnya. Klan Kaisar Hong Xiaowa memiliki warisan yang panjang dan warisan budaya yang mendalam. Jauh di dalam Istana Mianbei Yuan, terdapat harta karun waktu yang diabadikan, yang efeknya jauh melampaui peta aliran waktu milik Lu Yun, dan dapat mempercepat waktu hingga 10.000 kali lipat. Meskipun konsumsinya sangat besar, bagi klan Kaisar Hong Xiaowa, konsumsi ini seperti setetes air di lautan dan tidak layak disebut sama sekali. Hanya 10 tahun berlalu di dunia luar, tetapi 100.000 tahun telah berlalu di Istana Mianbei Yuan. Di dalam dua peti mati batu giok, Kaisar Kayaozi Dao dan Kaisar Foboledao perlahan membuka mata mereka, dan aura kuat terpancar dari mereka lagi. 100.000 tahun sudah cukup bagi mereka untuk pulih ke kondisi puncak mereka. Sayangnya, setelah mengalami malapetaka kematian, retakan muncul di hati Dao mereka. Dibandingkan dengan kondisi puncak mereka sebelumnya, mereka masih selangkah di belakang. Bagi klan Kaisar Hong Xiaowa, invasi Lu Yun merupakan malapetaka. Meskipun hanya 3 Kaisar Dao abadi yang mengalaminya secara langsung, insiden ini terukir dalam di hati Kaisar Mianbei. 10 tahun kemudian, Kaisar Mianbei turun ke Istana Mianbei Yuan. Ia menatap tajam ke arah 2 Kaisar Dao di depannya dan bertanya dengan suara yang dalam, "Bagaimana keadaanmu?" Kaisar Tao Fubole dan Kayaozi berdiri dan memberi hormat, lalu menjawab dengan hormat, melapor kepada Kaisar, "Kami telah pulih sepenuhnya." "Bagus sekali." Kaisar Mianbei mengangguk, nadanya serius. "Tindakan terakhir terhadap Lu Yun adalah yang terbesar sejak berdirinya klan kita. 3 Kaisar abadi bergabung dan bahkan menggunakan artefak seperti paku pemakaman dewa, tetapi dia masih lolos. Sungguh tidak dapat dipercaya." Dia berhenti sejenak, cahaya dingin melintas di matanya. "Selama Lu Yun tidak disingkirkan, klan kita tidak akan pernah damai. Mulai hari ini, membunuh Lu Yun akan menjadi misi strategis utama klan kita selama 100 juta tahun ke depan. Siapapun yang dapat mengambil kepala Lu Yun, aku akan menerimanya sebagai murid pribadiku dan melatihnya sebagai pemimpin klan berikutnya." Kaisar Fubole dan Kaisar Kayaozi saling berpandangan, dan cahaya lembut melintas di mata mereka. Mereka menjawab serempak, "Kami akan mematuhi perintah Kaisar Agung." Kaisar Mianbei melanjutkan, "Selain Lu Yun, ada rencana strategis penting lainnya, yaitu menargetkan 3 pengkhianat, Kaisar Yuming, Kaisar Kurong, dan Kaisar Canaan. Terakhir kali kita mengepung dan menekan Lu Yun, akibat pengkhianatan ketiga orang ini, klan kita tidak dapat lolos tanpa cedera, dan Kaisar Suelian juga rusak parah. Sekarang Kekaisaran Pemurnian Darah telah mengeluarkan perintah hadiah untuk ketiga orang ini. Meskipun mereka semua adalah makhluk abadi tingkat 3 dan pembudidaya independen, kelompok sementara tidak sebaik persatuan kita. Selama kita bergabung, kita pasti akan memberi mereka pelajaran yang menyakitkan." "Yang mulia bijaksana," Kaisar Foboler dan Kaisar Kayaozi menjawab serempak lagi. Kaisar Mianbei mengangguk puas dan berkata, "Pertemuan klan akan segera diadakan, Anda harus turun dan bersiap." Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan Istana Mianbei Yuan. Pertemuan klan Hong Xiaowadi merupakan acara terpenting dalam klan. Semua anggota klan, baik muda maupun tua, harus berpartisipasi. Lu Yun tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia diam-diam memanipulasi anggota klan yang berada di bawah kendalinya dan membuat mereka berkumpul dari semua tempat ke Istana Mianbei Yuan. Puluhan juta anggota klan mengalir ke Istana Mianbei Yuan seperti air pasang. Istana megah ini dapat dengan mudah menampung semua orang. Kekuatan mental Lu Yun menyebar seperti jaring laba-laba, menghubungkan semua anggota suku yang dikendalikan menjadi satu. Kekuatan mentalnya yang besar berkumpul bersama untuk membentuk kekuatan yang mengerikan. Lu Yun bahkan merasa bahwa sebagian dari inkarnasi kekuatan mentalnya siap untuk bergabung menjadi satu. Dia tahu bahwa hanya kekuatan mental dari kultivator tingkat tinggi seperti Master Tao Gaoxing, Master Tao Hedao, dan Master Tao Nitian yang dapat sepenuhnya dikendalikan oleh alam abadi. Anggota suku lainnya hanya dikendalikan secara kebetulan dan dapat lepas dari kendalinya kapan saja. Pada hari pertemuan klan, Aula Mianbei Yuan dipenuhi orang-orang, dan suasananya hikmat dan bermartabat. Hanya 5 Kaisar Dao abadi yang tersisa di klan Hong Xiaowadi muncul satu demi satu, termasuk 4 abadi tingkat kedua dan Kaisar Mianbei. Puluhan juta anggota klan berkumpul bersama, menatap Kaisar Mianbei dengan fanatik, seolah-olah mereka sedang berziarah. Kaisar Mianbei berbicara perlahan, suaranya lantang dan agung, "Teman-teman sukuku, pertemuan suku hari ini diadakan untuk menjelaskan kepada semua orang tentang beberapa hal tidak adil yang telah terjadi baru-baru ini." Pertemuan klan resmi dimulai, dan Lu Yun diam-diam menunggu kesempatan terbaik. Dia tahu bahwa drama besar yang akan menggulingkan klan Hong Xiaowadi akan segera terjadi. Kaisar Mianbei melihat ke sekeliling kerumunan orang di bawahnya, dan berkata dengan nada berat, "Semuanya, klan kita sekarang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kaisar Karamidao, saya yakin semua orang masih mengingatnya. Dia mendirikan Shadow Society untuk tujuan berurusan dengan satu orang, Lu Yun.
New member 100% hari ini. Khusus 250 member tercepat sekarang. Begitu kata-kata itu diucapkan, aula tiba-tiba menjadi ramai, seolah-olah sarang tawon telah ditusuk. Lu Yun, bukankah orang itu lumpuh? Benar sekali. Apakah seorang kultivator pasca Natal layak membuat Karami Dao di kita ribut seperti itu? Kaisar Mianbei mencibir, sampah. Kalian semua tertipu. Lu Yun sekarang adalah Master Dao penentang surga. Di puncaknya, kekuatannya sebanding dengan Kaisar Abadi Tiga Alam. Dia memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengan klan kita, dan dia adalah keturunan dari Master Dao 10.000 orang suci. Dia pasti akan kembali di masa depan untuk membalas dendam pada klan kita. Kata-kata ini bagaikan guntur, membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Banyak anggota suku yang tidak mengetahui seluk-beluk masalah ini sebelumnya, tetapi setelah dijelaskan oleh Kaisar Mianbei, mereka segera memahami keseriusan masalah ini. Apa, penguasa Dao anti surga, bukankah itu membuatnya sebanding dengan Kaisar Pemurnian Darah? Keabadian alam ketiga, ya ampun, anak ini begitu jahat. Sialan Lu Yun, dia berani menjadi musuh klan kita. Dia harus dibunuh. Ketakutan, kemarahan, kebencian, dan emosi lainnya menyebar di antara kerumunan. Para anggota suku yang awalnya agak tersebar kini berbagi kebencian yang sama dan menganggap Lu Yun sebagai ancaman terbesar bagi suku Hongxiawadi. Tentu saja, beberapa orang diam-diam bersukacita bahwa Lu Yun dihapuskan, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Lu Yun bersembunyi di antara kerumunan, mendengarkan semua diskusi ini, dan mencibir dalam hatinya. Klan Hongxiawadi memang penuh dengan sifat buruk. Dalam hal ini, jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Untuk membalas dendam dan membalas kebaikan Tuan Wan Shengdao, dia memutuskan untuk sepenuhnya memusnahkan ras korup ini. Kaisar Mianbei melanjutkan, selain Lu Yun, ada 3 pengkhianat, Kaisar Yuming, Kaisar Kurong, dan Kaisar Jianan. Mereka berkolusi dengan Lu Yun dan berkomplot melawanku. Jika kita tidak membalas dendam ini, bagaimana kita, keluarga Kaisar Hongxiawa, bisa menjaga martabat kita? Balas dendam, para anggota suku itu sangat marah, dan mereka ingin mencabik-cabik Lu Yun dan ketiga pengkhianat itu. Berdiri di belakang Kaisar Mianbei, Kaisar Tao Fubole dan Kaisar Tao Kayaozi saling memandang, dengan kekejaman yang nyaris tak terlihat terpancar di mata mereka. Dua dewa tingkat kedua di samping mereka, Zapian Daodi dan Chuan Xiao Daodi, juga berteriak dengan marah, Kaisar Agung, tolong beri perintah. Kami bersedia menjadi pelopor, membunuh Lu Yun, dan menangkap pengkhianat itu. Namun, pada saat ini, Kaisar Foboler dan Kaisar Kayaozi tiba-tiba tersenyum aneh dan menyerang tanpa peringatan apapun. Ledakan, 2 serangan mengerikan itu, bagaikan letusan gunung berapi, langsung menenggelamkan Kaisar Dao Zapian dan Kaisar Dao Chuan Xiao. Keduanya bahkan tidak sempat bereaksi sebelum tubuh mereka meledak, kekuatan aturan mereka hancur, jiwa dan roh mereka rusak parah, hanya menyisakan roh mereka yang hancur untuk melarikan diri dalam kepanikan. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga Kaisar Mianbei tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Saat dia menyadari apa yang sedang terjadi, Kaisar Zapian dan Kaisar Chuan Xiao telah berubah menjadi 2 bola kabut darah. Fobole, Kayaozi, apa yang kau lakukan? Kaisar Mianbei berteriak. Fobole, Kayaozi, apa kau gila? Kaisar Mianbei meraung, suaranya penuh ketidakpercayaan. Tanpa sadar ia berpikir bahwa kedua pria itu dikendalikan oleh semacam sihir jahat, kalau tidak mereka tidak akan pernah menyerangnya. Bangun, apa yang kau lakukan? Kaisar Mianbei menahan serangan keduanya sambil mencoba membangunkan mereka dengan kekuatan darahnya. Namun, usahanya tidak hanya gagal, tetapi juga memancing keduanya untuk menyerang lebih ganas. Ada cahaya aneh yang berkedip di mata Sang Buddha dan Kaisar Dao Kayaozi, dan setiap gerakan berakibat fatal, tanpa ada niat untuk menahan diri. Sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi pada Kaisar Mianbei. Para anggota suku yang awalnya memujanya, kini tampak kerasukan, meraung serempak, lalu menyerangnya bersama-sama. Kau, Kaisar Mianbei seperti disambar petir, pikirannya menjadi kosong. Ia tidak mengerti mengapa orang-orang setianya tiba-tiba mengkhianatinya. Mungkinkah mereka telah disihir? Bahkan dengan kekuatan Kaisar Mianbei, bahkan jika semua anggota suku bergabung, akan sulit untuk melukainya, belum lagi penindasan darah. Namun pada saat ini, ia terjerat oleh Kaisar Fubole dan Kaisar Kayaozi, dan menderita pukulan mental yang sangat besar dari pengkhianatan anggota sukunya. Untuk sesaat, ia tidak dapat melawan. Kenapa? Kenapa kau mengkhianatiku? Kaisar Mianbei bertanya dengan marah, suaranya penuh dengan rasa sakit dan kebingungan. Namun, satu-satunya respons yang ia dapatkan adalah serangan yang lebih panik. Para anggota suku itu seperti binatang buas, mata mereka penuh dengan cahaya haus darah, ingin memakannya hidup-hidup. Api amarah berkobar hebat di hati Kaisar Mianbei. Ia tidak bisa mentolerir pengkhianatan seperti itu, dan ia tidak bisa menerima dikepung oleh orang-orang suku yang telah ia bina. Karena kau mencari kematian, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kaisar Mianbei meraung ke langit, dan tubuhnya tiba-tiba membengkak, berubah menjadi raksasa yang berdiri tegak dan gagah. Kekuatan darah dalam tubuhnya melonjak liar, membentuk kekuatan melahap yang mengerikan yang langsung menyedot jutaan suku di dekatnya dan mengubah mereka menjadi bubuk berdarah. Melihat hal ini, Kaisar Tao Fubole dan Kayaozi bergabung untuk melancarkan serangan lagi. 2 sinar energi yang menghancurkan, seperti 2 naga raksasa, meraung ke arah Kaisar Besar Mianbei.
Kaisar Mianbei yang murka tidak menunjukkan belas kasihan. Ia mengorbankan senjata suci tertingginya sendiri, kapak raksasa berwarna merah darah. Kapak raksasa ini disebut Kaitian, dan merupakan harta karun yang lahir ketika kekacauan pertama kali dimulai. Kapak ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan cukup untuk dengan mudah meratakan ratusan wilayah bintang. Mati kau, Kaisar Mianbei meraung, mengayunkan kapak raksasa ciptaan, dan menebas ke arah Kaisar Fobole dan Kaisar Kayaozi. Pada saat kritis ini, gelombang kekuatan mental yang tak terlihat tiba-tiba muncul, mengganggu serangan Kaisar Mianbei. Meskipun kekuatan mental ini tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan besar padanya, itu memengaruhi serangannya terhadap Kaisar Foboler dan Kaisar Kayaozi, dan menarik perhatiannya. Semua pikiran menjadi sunyi. Kaisar Mianbei terkejut dan segera mengenali asal-muasal gerakan ini. Ini adalah keterampilan Lu Yun yang terkenal. Mungkinkah? Pada saat ini, inkarnasi telekinesis Lu Yun perlahan muncul dari kehampaan. Dia mengendalikan Kaisar Tao Fobole dan Kaisar Tao Kayaozi, serta dua guru Tao yang menentang surga. Semua inkarnasi telekinesis berkumpul bersama, dan kekuatan telekinesisnya secara mengejutkan mencapai puncak alam keabadian pertama. Lu Yun, kau benar-benar, Kaisar Mianbei menatap Lu Yun dengan tak percaya. Ia tidak pernah menyangka bahwa Lu Yun telah menyelinap ke dalam klan Kaisar Hongshawa tanpa sepengetahuannya, dan mengendalikan begitu banyak anggota klan, termasuk dua dewa tingkat ketiga, Kaisar Fobole Dao dan Kaisar Kayaozi Dao. Lu Yun tidak lagi bersembunyi dan menghadapi Kaisar Mianbei dengan terus terang. Mianbei, kiamatmu telah tiba. Dia meminta Kaisar Buddha dan yang lainnya untuk berdiri di depannya, dan mencibir, klan Kaisar Hongshawa memakan Master Dao, dan telah melakukan banyak kejahatan. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan atas nama surga dan membalas dendam para Master Dao yang tidak bersalah yang telah dimangsa olehmu. Menghancurkan klan Hongshawaku, hanya kau, Kaisar Mianbei mencibir dengan nada meremehkan, bahkan jika kau membunuh orang-orang ini, itu tidak dihitung sebagai genosida. Selama aku masih hidup, klan Hongshawa dapat dibangun kembali. New member 100% hari ini. Khusus 250 member tercepat sekarang. Jadi, aku akan membunuhmu juga. Cahaya dingin melintas di mata Lu Yun, selama kamu mati, klan Kaisar Hongshawa tidak akan pernah bisa dibangun kembali. Hanya karena kau adalah sampah yang lumpuh karena paku pemakaman dewa. Kaisar Mianbei tertawa terbahak-bahak, seolah-olah ia telah mendengar lelucon besar. Tidak peduli seberapa tinggi bakat telekinesismu, kau ingin membunuhku hanya dengan telekinesis. Itu tidak realistis. Sekilas dia bisa tahu bahwa Lu Yun telah berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan begitu banyak anggota suku. Karena kau sudah kehabisan trik, pertama-tama aku akan menghancurkan inkarnasi telekinetikmu dan kemudian mencari tubuh aslimu. Tatapan membunuh terpancar di mata Kaisar Mianbei, dan dia mengayunkan kapak raksasa penciptaan lagi dan menebas ke arah Lu Yun. Sampah, mungkin, Lu Yun tampak tenang, sama sekali tidak marah dengan ejekan Kaisar Mianbei, tapi membunuhmu sudah cukup. Dia berhenti sejenak, senyum nakal muncul di sudut mulutnya. Aku lupa memberitahumu bahwa aku mendapat dukungan dari Kaisar Dewa Kuno dan Ratu Lang Huan di belakangku. Terakhir kali Kaisar Dewa Kuno menyerangmu, jika tidak ada makhluk abadi baru yang lahir di klanmu, aku khawatir kau akan ditampar sampai mati olehnya. Adapun Ratu Lang Huan, tidak sulit untuk membunuhmu. Ketika Kaisar Mianbei mendengar nama Kaisar Dewa Kuno, ekspresinya sedikit berubah, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mencibir, permaisuri Lang Huan. Hanya dia, kamu melebih-lebihkannya, dia menerima kamu sebagai saudaranya hanya karena dia tertarik dengan kejantanan atau potensimu. Sekarang setelah kamu dilumpuhkan oleh paku pemakaman dewa, apa nilai dirimu yang membuatnya membayarmu? Lu Yun mengangkat bahu acuh tak acuh, aku benar-benar tidak tahu batas atas kekuatan permaisuri Lang Huan. Namun, dia tampaknya memiliki hubungan dengan pemilik King Lian Cave Mansion. Mengenai kekuatan pemilik itu, kurasa kau seharusnya lebih tahu daripada aku, kan? Jejak ketakutan melintas di mata Kaisar Mianbei, tetapi dia segera menyembunyikannya. Kamu hanya menggertak, teriaknya dengan marah, air membakar dan darah mengering. Kapak penciptaan berayun lagi. Kali ini, cahaya merah darah yang aneh menyala di bilah kapak, seolah-olah dapat melahap semua kehidupan. Kekuatan hisap yang mengerikan terpancar dari bilah kapak, melahap kekuatan di kehampaan di sekitarnya dengan liar. Ruang di sekitar Lu Yun dengan cepat memadat, seolah-olah membeku, membuatnya tidak dapat bergerak. Ingin menjebakku, kau meremehkanku. Senyum mengejek muncul di sudut mulut telekinesis Lu Yun. Saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba menghilang dan bergabung dengan anggota klan Hongshawadi di sekitarnya. Dia tidak pernah berniat membiarkan inkarnasi telekinetik ini kembali hidup-hidup. Tujuannya sejak awal adalah untuk menghancurkan dan menghancurkan. Jika dia bisa membunuh Kaisar Mianbei pada saat yang sama, itu akan lebih baik. Avatar telepati jutaan anggota suku yang sebelumnya dimangsa Kaisar Mianbei semuanya diambil kembali olehnya saat ini. Bersama dengan avatar telepati anggota suku lainnya, ia masih dapat mengendalikan sejumlah besar anggota suku Hongshawadi. Bentuk formasi, pikiran Lu Yun bergerak, dan semua anggota suku Hongshawadi di bawah kendalinya melaksanakan perintahnya tanpa ragu-ragu. Pencapaian Lu Yun dalam telekinesis telah mencapai tingkat yang luar biasa. Meskipun ia masih sedikit kurang dalam hal kontrol dan keterampilan telekinesis, hanya ada sedikit praktisi telekinesis di alam semesta yang kacau, dan pemahaman serta kemampuan orang lain untuk menangani metode telekinesis juga sangat langka.
Serangan Kaisar Mianbei meleset, dan inkarnasi telekinetik Lu Yun telah lama menghilang. Kaisar Tao Foboler, Kayaozi, dan dua Master Daunitian lainnya terkena sisa kekuatan kapak penciptaan, dan terlempar mundur puluhan ribu kaki seperti layang-layang yang talinya putus. Di bawah kendali Lu Yun, anggota suku Hongxiawadi yang tersisa dengan cepat berkumpul bersama, membentuk sosok besar yang mirip dengan Lu Yun. Seluruh kekuatan mental Lu Yun terpadu sepenuhnya pada saat ini, dan Foboldao serta yang lainnya yang terlempar juga terpadu ke dalam sosok besar ini. Mianbei, aku bisa mengubah orang-orang ini menjadi abu hanya dengan satu pikiran. Suara Lu Yun terdengar dari sosok besar itu, dengan sedikit nada dingin, tapi sekarang, aku telah berubah pikiran. Aku akan menggunakan ras yang kau ciptakan untuk menghancurkanmu. Pada saat ini, kekuatan mental Lu Yun telah mencapai tingkat alam keabadian ketiga. Fluktuasi kekuatan mental yang mengerikan ini bahkan membuat Kaisar Mianbei merasa berdebar-debar. Dia paling tidak pandai dalam serangan kekuatan mental, dan pertahanannya sendiri juga sangat lemah di hadapan kekuatan mental. Semua pikiran diam, Lu Yun sekali lagi menggunakan keterampilannya yang terkenal. Kali ini, keheningan semua pikiran, lebih mengerikan daripada sebelumnya. Semua kekuatan mental yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun meledak pada saat ini, berubah menjadi badai tak terlihat yang menyapu Kaisar Mianbei. Tujuannya sangat sederhana, membunuh Kaisar Mianbei atau menghancurkannya. Akan lebih baik lagi jika kita bisa menghancurkan klan Hongxiawadi pada saat yang sama. Bahkan jika dia tidak dapat menghancurkan kedua belah pihak pada saat yang sama, dia harus melukai Kaisar Mianbei dengan parah sehingga dia tidak dapat pulih dengan cepat. Dengan cara ini, dia akan memiliki cukup waktu untuk menjadi lebih kuat dengan cepat dan kemudian sepenuhnya menyingkirkan ancaman besar ini. Jantung Kaisar Mianbei bergetar, dan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Kekuatan, keheningan semua pikiran, ini jauh lebih besar dari sebelumnya, dan niat merusak yang terkandung di dalamnya tampaknya mencabik-cabik jiwanya. Dia langsung mengerti bahwa ini adalah jurus pamungkas Lu Yun, sebuah pukulan yang dia gunakan sekuat tenaga untuk menyerang. Lu Yun yang baik, kau berusaha keras untuk mengendalikan orang-orangku, tetapi targetmu yang sebenarnya adalah aku. Kaisar Mianbei meraung, apa kau pikir kau bisa membunuhku seperti ini? Angan-angan. Dia melihat rencana Lu Yun sekilas. Bagaimanapun, klan Hongxiawadi hanyalah cabang dari Kaisar Mianbei. Selama dia masih di sana, klan Hongxiawadi tidak akan pernah benar-benar binasa. Lu Yun memilih untuk bertarung di istana Mianbei Yuan, tepatnya karena ia telah memperhitungkan betapa pentingnya tempat ini baginya. Terlebih lagi, avatar telekinesis ini memadatkan hampir 90% telekinesis Lu Yun. Begitu avatar ini hancur, telekinesis Lu Yun akan rusak parah. Bahkan jika ia dapat pulih dengan tubuh telekinesis abadi, itu akan memakan waktu lama. Lu Yun ingin menggunakan serangan yang hampir bunuh diri ini untuk menguji kesenjangan antara dirinya dan puncak alam abadi ketiga. Brengsek, Kaisar Mianbei mengutuk dengan marah dan mengayunkan kapak penciptaan di tangannya lagi. Sinar cahaya kapak merobek ruang dan langsung menuju sosok telekinetik besar itu. Pada saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba mengembang, dan kekuatan besar menyatu dengan ruang, menembus ke setiap sudut istana Mianbei Yuan. Bagaimana kau bisa mengendalikan orang-orangku sesuka hati? Dia menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk secara paksa mengendalikan anggota suku Hongxiawadi yang dikendalikan oleh Lu Yun. Lu Yun mengerang, wajahnya tiba-tiba pucat. Dia merasakan ada kekuatan dahsyat yang menyerbu dan menghancurkan kendalinya atas rakyatnya. Aturan kehidupan, tekan. Dia mengerahkan kekuatan aturan kehidupan, mencoba menekan orang-orang suku yang siap bergerak. New member 100% hari ini. Namun, kekuatan darah Kaisar Mianbei terlalu kuat, dan sekitar 20% anggota suku secara paksa diambil alih dari kendali dan ditelan oleh Kaisar Mianbei. Kau, hati Lu Yun mencelos, ia mengerti bahwa Kaisar Mianbei sedang mengisi kembali kekuatannya. Istana Mianbei Yuan ini mungkin adalah senjata ajaib yang diciptakan oleh Kaisar Mianbei. Lu Yun tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Sebagai inkarnasi telekinesis, kemampuannya terbatas dan dia terutama mengandalkan telekinesis untuk membunuh. Dia telah mencapai batas untuk menekan daging anggota klannya. Melanjutkan tarik-menarik hanya akan membuatnya semakin tidak menguntungkan baginya. Kalau begitu, ayo kita bertarung dengan cepat dan tegas. Jejak tekad melintas di mata Lu Yun, dan dia berhenti menunda. Dia mengendalikan anggota suku yang tersisa, dengan gila-gilaan mengekstraksi vitalitas mereka dan mengubahnya menjadi telekinesisnya sendiri. Mengorbankan anggota suku adalah kartu truf terakhirnya, dan juga metode yang paling kejam. Saat para anggota suku berubah menjadi abu satu persatu, kekuatan telekinesis Lu Yun terus meningkat, mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tekanan yang mengerikan terpancar darinya, dan seluruh istana Mianbei Yuan mulai bergetar. Mianbei, bersiaplah untuk mati. Lu Yun meraung, dan dengan mengorbankan inkarnasi telekinesisnya dan kekuatan barunya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan jurus pembunuh telekinesis. Kekuatan mental yang tak terbatas melonjak keluar seperti air pasang, langsung memenuhi seluruh istana Mianbei Yuan dan menyelimuti Kaisar Mianbei. Kekuatan mental ini telah melampaui ranah tiga alam keabadian, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dan akan sepenuhnya memusnahkan Kaisar Mianbei. Kaisar Mianbei terperangkap dalam lautan telekinesis yang luas, merasa seperti terjebak dalam rawa, tidak dapat bergerak.
Pikirannya mengalami guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan matanya, membuatnya jatuh dalam keputusasaan. Napas kematian menyebar, seolah-olah akan menelannya di saat berikutnya. Oltot Arsilens mengerahkan kekuatannya yang mengerikan ketika Lu Yun mengorbankan inkarnasi telepati abadi tingkat ketiganya dan menyeret seluruh klan Kaisar Hongshawa untuk dikubur bersamanya. Hati Kaisar Mianbei rusak parah. Jika dia melanjutkan, dia akan jatuh ke dalam keheningan abadi sampai mati. Namun, saat pikirannya hampir tenggelam sepenuhnya, tekad yang kuat tiba-tiba meledak. Aku tidak akan menyerah. Aku belum mencapai puncaknya. Aku tidak boleh mati di sini. Kaisar Mianbei meraung, matanya bersinar terang. Dia membakar esensinya sendiri, dengan paksa melepaskan diri dari belenggu telekinesis, dan melarikan diri dari lautan telekinesis yang tak terbatas. Kaisar Mianbei terbebas dari ilusi kematian, terengah-engah, matanya dipenuhi rasa takut dan teror. Dia melihat ke bawah ke tubuhnya yang hampir transparan, dan kemudian ke lautan telekinesis yang bergelombang di sekelilingnya, dan hawa dingin melonjak dari lubuk hatinya. Dia tahu bahwa dia baru saja berjalan melewati gerbang neraka. Kekuatan, keheningan semua pikiran, Lu Yun jauh melampaui imajinasinya. Jika dia tidak membakar esensinya untuk membebaskan diri, dia mungkin akan musnah saat ini. Sialan Lu Yun, dia memaksaku membakar esensiku. Kaisar Mianbei menggertakkan giginya, hatinya bergejolak karena marah. Konsekuensi dari membakar esensi sangatlah serius. Tidak hanya akan sangat merusak kekuatan seseorang, tetapi juga akan memengaruhi jalur kultivasinya di masa depan. Yang membuatnya semakin tidak dapat diterima adalah bahwa klan Kaisar Hongshawa, yang telah ia kembangkan dengan susah payah, benar-benar dibantai oleh Lu Yun untuk meningkatkan serangan telekinetiknya. Aku tidak bisa mati di sini. Sedikit kekejaman terpancar di mata Kaisar Mianbei. Dia tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, jika dia menahan keheningan segala pikiran, lagi, dia pasti akan mati. Dia tidak berani bertaruh apakah Lu Yun punya energi untuk melakukannya lagi. Dia harus segera melarikan diri dari tempat ini. Istana Mianbei Yuan, kerja kerasku. Tatapan mata Kaisar Mianbei jatuh ke Istana Mianbei Yuan, dan jejak keengganan melintas di matanya. Istana ini dibangun olehnya dengan usaha yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah simbol kekuatannya dan kebanggaan hidupnya. Namun sekarang, untuk bertahan hidup, dia harus menyerahkannya. Lu Yun, aku akan mengingatmu. Dendam hari ini akan terbalaskan besok. Kaisar Mianbei meraung, mengatupkan kedua tangannya, dan menggumamkan sesuatu. Saat dia melafalkan mantra, Istana Mianbei Yuan mulai berguncang hebat, dan kekuatan penghancur mulai terbentuk di dalamnya. Boom! Dengan suara keras, Istana Mianbei Yuan runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Ruang di sekitarnya juga hancur, membentuk area terpencil yang luas. Kaisar Mianbei tidak berhenti sejenak, berbalik dan melarikan diri ke dalam kehampaan, menghilang tanpa jejak. Dia dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Dia menduga bahwa Lu Yun sama sekali tidak terluka parah oleh paku pemakaman dewa, dan semua ini adalah konspirasi Lu Yun. Dia membuat rencana yang cermat, berpura-pura terluka parah, melumpuhkan dirinya sendiri, dan tujuan utamanya adalah menghancurkan klan Kaisar Hongshawa. Lu Yun, kau telah menghancurkan sukuku dan memutus fondasiku. Perseteruan ini tidak dapat didamaikan. Aku akan mencabik-cabikmu dan tidak akan membiarkan seorang pun hidup, termasuk keluarga dan klanmu. Kaisar Mianbei meraung dalam kehampaan, suaranya dipenuhi dengan kebencian yang tak berujung. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mendirikan klan Kaisar Hongshawa, dan akan mencapai puncak baru, tetapi klan itu dihancurkan oleh guru Tao Lu Yun. Bagaimana mungkin dia bersedia? Pada saat yang sama, di tengah istana Mianbei Yuan yang telah berubah menjadi daerah terpencil, sesosok tubuh yang acak-acakan bergegas keluar. Itu adalah tubuh jiwa Lu Yun. Inkarnasi telekinesisnya telah runtuh, hanya menyisakan jiwa yang hancur yang dapat menghilang kapan saja. Batuk-batuk, Lu Yun terbatuk keras, jiwanya berkelap-kelip seperti lilin yang tertiup angin. Dia melihat ke sekeliling yang telah berubah menjadi tempat yang sunyi, dan merasakan banyak emosi di dalam hatinya. Kaisar Mianbei begitu kejam sehingga dia rela menghancurkan istana Mianbei Yuan, tempat dia mengabdikan hidupnya, hanya untuk melarikan diri. Tapi kali ini aku menghasilkan banyak uang. Mata Lu Yun berbinar karena kegembiraan. Meskipun ia kehilangan inkarnasi telekinesisnya, kemampuan telekinesisnya dapat mengancam Kaisar di puncak alam keabadian ketiga, dan bahkan membuat Kaisar Mianbei takut sampai membakar esensinya untuk melarikan diri. Ini membuatnya penuh percaya diri dalam jalur kultivasinya di masa depan. Yang lebih penting, tabungan klan Kekaisaran Hongshawa yang tak terhitung jumlahnya selama triliunan tahun kini semuanya tertinggal di daerah terpencil ini. Ini setara dengan kekayaan wilayah kekaisaran, cukup baginya untuk membangun klan yang kuat, atau bahkan, seperti yang dikatakan Sang Shaoxian, untuk membangun wilayah kekaisaran ke-10. Hahaha, Lu Yun tak kuasa menahan tawa, tawanya penuh dengan kebanggaan dan kegembiraan. Ia merasa seperti seorang penjudi saat itu, menghabiskan semua chipnya, mempertaruhkan seluruh kekayaannya, dan akhirnya memenangkan pertaruhan besar itu. Tawa Lu Yun tiba-tiba berhenti karena dia tiba-tiba menyadari satu hal, dia masih hidup. Kekuatan penghancuran diri istana Mianbei Yuan sudah cukup untuk memusnahkan keberadaan apapun di bawah tingkat keabadian ketiga, dan bahkan dia pasti tidak akan selamat. Namun, dia tidak mati, bukan saja dia tidak mati, tetapi bahkan tubuh jiwanya tidak hancur total. Tentu saja,
Ada unsur keberuntungan yang terlibat, tetapi yang lebih penting, itu karena Lu Yun telah diam-diam mengendalikan klan Kaisar Hongshawa. Setelah mengendalikan Kaisar Tao Foboler dan Kayaozi, kecuali beberapa metode pribadi Kaisar Mianbei, semua rahasia klan Hongshawa menjadi transparan bagi Lu Yun. Dia tahu setiap batasan formasi dan setiap titik lemah istana Mianbei Yuan. Jadi pada saat istana Mianbei Yuan meledak, dia mengaktifkan beberapa formasi terlebih dahulu dan menggunakan tubuhnya yang padat untuk menahan serangan paling dahsyat, yang memungkinkan inkarnasi telekinesisnya bertahan hidup. Tentu saja, ini juga terkait dengan keserakahannya. Pada saat-saat terakhir, ia gagal menahan godaan rumah harta karun Kaisar Hongshawa, yang menundanya selama beberapa waktu, menyebabkan luka-lukanya semakin parah. Sekarang inkarnasi telekinesisnya seperti lilin yang tertiup angin, yang dapat padam kapan saja. Lu Yun menyeka kekuatan jiwa yang meluap dari sudut mulutnya, wajahnya sangat muram. Sialan, aku hampir terbalik di selokan. Dia tahu betul betapa buruk kondisinya saat ini. Dia seperti pengemis yang membawa harta karun yang sangat besar, berjalan di jalan pada malam hari, dan dia bisa menjadi sasaran kapan saja. Selain itu, dia tidak tahu apakah Kaisar Mianbei benar-benar telah melarikan diri. Bagaimana jika lelaki tua itu bersembunyi di kegelapan, menunggu untuk memberinya pukulan yang mematikan? Memikirkan hal ini, Lu Yun tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia menahan napas, menyeret jiwanya yang hancur, dan segera meninggalkan area tempat istana Mianbei Yuan berada. Dia tidak memilih untuk kembali langsung ke wilayah Kekaisaran Langhuan, tetapi bersembunyi di wilayah pengaruh asli klan Kekaisaran Hongshawa. Pertama, tempat ini lebih tersembunyi, dan kedua, dia butuh waktu untuk mencerna hasil panen ini. Untungnya, dia sekarang adalah inkarnasi telekinetik, dan para ahli tahu biasa tidak dapat mendeteksi keberadaannya sama sekali. Namun, kabar buruknya adalah inkarnasi telekinetik tidak dapat pulih dengan sendirinya dan hanya dapat menunggu penyelamatan tubuh aslinya. Beberapa bulan kemudian, beberapa seberkas cahaya menembus kehampaan dan turun ke wilayah bintang yang terpencil ini. Yang memimpin kelompok itu adalah Master Dao Cheng Sen dan Li Jue. Di belakang mereka, ada pasukan besar boneka Master Dao, yang memancarkan tekanan yang mengerikan. Nak Lu Yun, kamu baik-baik saja. Master Tao Cheng Sen bertanya dengan khawatir begitu dia melihat jiwa Lu Yun. Melihat bala bantuan datang, Lu Yun akhirnya menghela napas lega. Tidak apa-apa, aku tidak akan mati. Sebelumnya, dia telah mengatur Shadow Society dan mengerahkan banyak pasukan di sekitar klan Hongshawadi. Selain itu, untuk menghadapi klan Hongshawadi, sebagian besar pasukan dikumpulkan di sini, dan sekarang mereka berguna. Yang lebih penting, boneka abadi dari alam pertama yang diberikan oleh Kaisar Dewa Kuno juga ditempatkan di masyarakat bayangan olehnya, dan sekarang dibawa ke sini. Dengan boneka ini, ditambah pasukan boneka Guru Tao, keselamatannya terjamin. Ini bukan tempat untuk tinggal lama, mari kita kembali ke wilayah Kekaisaran Langhuan dulu. Kata Lu Yun, dia sangat kaya dan tidak berani tinggal di sini terlalu lama. Jika berita itu bocor, konsekuensinya akan menjadi bencana. Rombongan itu tidak berhenti dan segera berangkat menuju wilayah Kekaisaran Langhuan. Diri asli Lu Yun sudah menunggunya di sana. Kekayaan klan Kekaisaran Hongshawa jauh melampaui imajinasi Lu Yun. Jumlah cairan esensi kekacauan dihitung dalam triliunan meter kubik, dan ada juga berbagai harta langka yang menumpuk seperti gunung. Kekayaan ini cukup untuk membangun kekuatan besar, dan bahkan seperti yang dikatakan Sang Shaoxian, untuk membangun wilayah Kekaisaran ke-10. Pada saat yang sama, di sebuah ladang bintang terpencil di luar wilayah Kaisar Pemurnian Darah duduk bersila dengan kerutan di wajahnya. Baru saja, ketika dia sedang berlatih, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang besar terjadi. Perasaan ini membuatnya gelisah, jadi dia segera bergegas ke sini untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, sesosok tubuh yang acak-acakan jatuh dari kehampaan dan jatuh dengan keras ke tanah. Mianbei, Kaisar Suelian mengenali pria itu sekilas dan sangat terkejut. Kaisar Mianbei sedang dalam kondisi yang sangat buruk saat itu, dengan napas yang tidak teratur dan luka di sekujur tubuhnya. Jelas bahwa ia telah mengalami pertempuran yang sengit. Mianbei, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa terluka seperti ini? Kaisar Suelian bertanya dengan tergesa-gesa. Sebelum Kaisar Besar Mianbei sempat menjawab, dia merasakan ada yang tidak beres. Aura Kaisar Besar Mianbei telah melemah hingga ekstrim, seolah-olah dia akan mati kapan saja. Mungkinkah, sebelum Kaisar Suelian sempat menyadarinya, Kaisar Mianbei berkata dengan suara serak, sukuku telah hancur. Ketika Kaisar Suelian mendengar ini, dia seperti disambar petir dan tercengang. Apa yang kau katakan, klan Kaisar Hongshawa dihancurkan? Dia tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Meskipun klan Kekaisaran Hongshawa tidak sekuat 9 wilayah kekaisaran, mereka juga memiliki fondasi yang dalam dan kekuatan yang kuat. Siapa di dunia ini yang memiliki kekuatan seperti itu sehingga dia dapat menghancurkan klan Kekaisaran Hongshawa sepenuhnya? Mungkinkah Kaisar Dewa Kuno dan Permaisuri Langhuan telah bergabung? Klan Hongshawa hancur. Kaisar Suelian bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia dirasuki setan. Dia tahu betul kekuatan klan Hongshawa, dan Kaisar Mianbei adalah seorang abadi tingkat keempat yang sejati. Melihat seluruh alam semesta primal chaos, hanya ada segelintir orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Ketika aliansi Istana Dao mengepung dan menekan klan Kekaisaran Hongshawa,
kemenangannya pada akhirnya hanya menyedihkan, dan itu juga membutuhkan pengorbanan yang besar. Meskipun fondasi klan Kekaisaran Hongshawa tidak sebaik 9 wilayah kekaisaran, kekuatannya jelas tidak jauh lebih rendah. Siapa yang melakukannya? Apakah Kaisar Dewa Kuno dan Permaisuri Lang Huan bekerja sama? Orang pertama yang dipikirkan Kaisar Pemurnian Darah adalah mereka berdua. Mereka memiliki hubungan dekat dengan Lu Yun dan mereka juga memiliki motivasi dan kekuatan yang cukup. Selain mereka, dia juga memikirkan beberapa Kaisar Dao Abadi yang kuat lainnya yang berhubungan baik dengan Lu Yun. Tetapi jika benar-benar mereka yang melakukannya, mustahil baginya untuk tidak mendengarnya sama sekali. Bukan mereka. Kaisar Mianbei menggelengkan kepalanya lemah, suaranya serak seperti bel patah. Jika bukan mereka, lalu siapa? Kaisar Suelian bahkan lebih bingung. Mungkinkah itu adalah 4 makhluk abadi tingkat lainnya? Kaisar Mianbei menggelengkan kepalanya lagi. Kaisar Suelian mulai tidak sabar. Mianbei, sudah jam segini, dan kau masih saja berpura-pura bodoh padaku. Siapa dia? Katakan saja padaku. Kaisar Mianbei menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, sebelum dia perlahan mengucapkan 2 kata, Lu Yun. Lu Yun, Kaisar Pemurni Darah tampaknya telah mendengar lelucon besar. Mianbei, apakah kamu gila? Lu Yun yang lumpuh karena paku pemakaman dewa. Bahkan jika dia tidak lumpuh, bahkan jika dia adalah Kaisar Abadi dari alam ketiga, dia tidak dapat menghancurkan klan Kaisar Hongshawa. Apakah kau tahu seberapa kuat pertahanan klan Hongshawadi? Mustahil untuk menerobos tanpa kekuatan Dewa Alam keempat, kecuali Kaisar Dewa Kuno diam-diam membantunya. Aku yakin Kaisar Dewa Kuno tidak mengambil tindakan. Jejak ketakutan melintas di mata Kaisar Besar Mianbei. Aku menduga telekinesis Lu Yun belum dihapuskan sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Suelian tidak dapat mempercayainya. Awalnya, Lu Yun menyelinap ke tanah leluhur kita dan membunuh puluhan elit Dao Lord. Saat itu, saya pikir Permaisuri Lang Huan yang melakukannya. Sekarang setelah kupikir-pikir, pasti Lu Yun yang melakukannya. Kaisar Mianbei mengatakannya dengan nada penuh ketakutan, dia telah menguasai teknik rahasia yang sangat mengerikan yang dapat menyelinap ke tanah leluhur suku manapun secara diam-diam. Kali ini, dia menggunakan trik yang sama lagi dan menyerang sukuku saat aku tidak siap. Kaisar Mianbei menceritakan kejadian-kejadian itu dengan cara yang terputus-putus, nadanya dipenuhi keputusasaan dan ketakutan. Bagaimana ia ditekan oleh telekinesis Lu Yun, bagaimana ia melihat rakyatnya dibantai, bagaimana ia berusaha mati-matian untuk melarikan diri. New member 100% hari ini. Khusus 250 member tercepat sekarang. Semakin banyak Kaisar Pemurni Darah mendengarkan, semakin buruk ekspresinya. Dia akhirnya menyadari bahwa Lu Yun telah menyiapkan rencana besar, kedok asap untuk semua orang. Semua yang telah terjadi sebelumnya, termasuk terluka parah oleh paku pemakaman dewa, hanya untuk membingungkan mereka. Karena dia berhasil menghancurkan klan Hongshawa, maka target berikutnya. Suara Kaisar Pemurnian Darah tiba-tiba berhenti, dan hawa dingin menjalar dari kakinya hingga kepalanya. Dia mengerti bahwa target Lu Yun berikutnya mungkin adalah dirinya, Kekaisaran Pemurnian Darah. Setelah rasa takut, muncullah amarah dan niat membunuh. Kaisar Pemurni Darah tidak takut diancam. Dia hanya percaya bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang. Mianbei, kau datang kepadaku untuk mencari perlindungan, kan? Kaisar Suelian berbicara dengan nada dingin, dengan cahaya berbahaya yang terpancar di matanya. Tempat berlindung, Suelian, kau meremehkanku. Meskipun suara Kaisar Mianbei lemah, namun penuh dengan keagungan yang tak terbantahkan. Klan Hongshawa ada karena aku. Selama aku masih hidup, klan Hongshawa tidak akan pernah hancur. Aku datang ke sini hari ini bukan untuk mencari tempat berlindungmu, tetapi untuk bekerja sama denganmu. Kaisar Mianbei menarik napas dalam-dalam, berusaha menekan darah yang mengalir deras di tubuhnya, dan melanjutkan, binatang kecil Lu Yun itu telah menguasai teknik rahasia aturan yang sangat aneh yang dapat langsung turun ke tanah leluhur suku manapun, dan wilayah Kaisar Pemurnian Darah Anda tidak terkecuali. Ini ancaman besar bagi kita semua. Klan Hongshawadiku telah membayar harga yang mahal untuk ini. Jika menurutmu berita yang kubawa tidak ada gunanya, maka aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat untuk berdiri. Saudara Mianbei, tunggu sebentar. Kaisar Suelian segera berdiri dan mendukung Kaisar Mianbei, dengan senyum di wajahnya. Saudara Mianbei, Anda bercanda. Saya hanya bercanda. Saya merasa terhormat bahwa Saudara Mianbei dapat bekerja sama dengan saya. Informasi yang dibawa oleh Saudara Mianbei sangat berharga. Saya sangat berterima kasih. Kaisar Suelian membantu Kaisar Mianbei duduk, menuangkan secangkir teh spiritual untuknya, dan berkata dengan tulus, Saudara Mianbei, bajingan kecil Lu Yun itu tidak lumpuh seperti yang dikatakan rumor. Menyebarkan berita itu hanyalah kedok untuk melumpuhkan kita semua. Hancurnya klan Hongshawa telah membunyikan alarm bagi kita. Kejahatan anak laki-laki ini tidak dapat dimaafkan. Saya, Kaisar Suelian, akan membantu Saudara Mianbei membalas dendam atas kebenciannya dan mencari keadilan bagi anggota klan Hongshawa yang telah meninggal. Kilatan cahaya melintas di mata Kaisar Pemurnian Darah, dan dia melanjutkan, Saudara Mianbei, aku punya rencana yang mungkin membuat binatang kecil Lu Yun itu membayar harga yang pantas. Oh, ide bagus apa yang dimiliki Saudara Suelian? Kaisar Mianbei memaksa dirinya untuk waspada dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Suelian merendahkan suaranya dan berkata perlahan, Saudara Mianbei,
mengapa kamu tidak menceritakan kisahmu dan memberitahu dunia tentang bagaimana binatang kecil Luyun menggunakan teknik rahasia aturan untuk menghancurkan sukumu? Dengan status dan kedudukan saudara Mianbei, tidak seorang pun akan meragukan masalah ini. Dengan cara ini, suku-suku lain pasti akan merasa bahwa suku mereka sendiri terancam oleh aturan dan rahasia binatang kecil Luyun itu. Pada saat itu, mereka pasti tidak akan menoleransi binatang kecil Luyun itu terus-menerus lolos begitu saja. Setelah mendengar ini, mata Kaisar Mianbei berbinar dan dia berseru, rencana yang hebat. Rencana yang hebat, rencana saudara Suelian benar-benar berpandangan jauh ke depan, dan lebih baik daripada binatang kecil Luyun. Dia awalnya masih khawatir tentang bagaimana membuat kelompok etnis lain percaya pada ancaman Luyun, dan sekarang rencana Kaisar Suelian baru saja menyelesaikan masalah ini.